cerita dari Desa Pahuluan, Kalimantan Selatan. Musim kemarau panjang telah merampas banyak hal dari kampung Aida. Rumput di pekarangan telah lama mengering, tanah pun merekah karena lama tidak tersentuh hujan. Matahari menggantung tepat di atas kepala, sedangkan pohon-pohon merangga sehingga sulit mencari tempat bernaung. Debu mengambang di udara, bergerak lambat setiap kali angin berembus pelan. Satu-satunya harapan mereka bertumbuh pada sebuah sumur tua yang ada di ujung desa. Sumur itu dikelilingi pagar bambu yang sudah mulai rapuh, tetapi air di dalamnya tak pernah berkurang meskipun sumur lain telah lama mengering. Setiap pagi dan sore, orang-orang dari kampung sekitarnya berdatangan. Ember plastik berjajar rapi sementara mereka menunggu antrian. Hari itu, ibunya Aida berdiri di dapur. Keningnya berkerut, persediaan air di dapur sudah nyaris kosong. Hanya tersisa setengah ember yang tidak cukup untuk memasak dan berwudu sore nanti. Dia menoleh kepada Aida yang baru saja selesai menyimpan buku pelajaran di dalam lemari paikat. "Da, ambilkan banyu di sumur, bawa 2 ember aja. Kamarian kaina hanyar ke sumur gasan mandikan," ujarnya meminta anaknya untuk mengambilkan 2 ember air. Aida mengangguk, lalu meraih sepasang ember plastik dapur. Tubuhnya ramping, rambut dikunci rapi, dan kulitnya legam terbakar matahari sama seperti anak-anak lain di kampung mereka. Tanpa banyak bicara, Aida melangkah keluar, menyusuri jalanan setapak menuju sumur yang menjadi tempat tujuannya. Aida sudah berumur 12 tahun. Sebentar lagi dia akan menempuh Eptanas. Karena itu sekarang dia sudah jarang keluar rumah karena harus belajar mempersiapkan diri. "Sunyi banar," ujarnya sambil mengerucutkan bibir memandang rumah panggung yang berdiri itu. Jendela rumah tetangganya terbuka lebar agar angin bisa masuk dan mengurangi hawa gerak. Tapi pintu rumah mereka tertutup rapat semuanya. Padahal biasanya di siang hari seperti ini, para ibu-ibu tetangga lebih suka duduk di teras rumah sambil mengobrol. Kadang mereka merujak timun, kadang juga mencari kutu atau uban. Tetapi hari ini mereka semua sepertinya memilih duduk diam di dalam rumah. Aida tiba di sumur tujuannya. Dalam waktu 10 menit, ia berjalan perlahan menuruni tanah yang lebih tinggi. Meski sudah dibuat berundak, tetap saja Aida berhati-hati karena takut jatuh terguling. Aida lagi-lagi mengerutkan kening karena sumur yang sangat sepi. Dia meletakkan embernya di tepi sumur. Dia menunduk, melongokkan kepala ke dalam lubang yang gelap dan dalam. Pantulan cahaya matahari jatuh tepat ke permukaan air, memperlihatkan riak air. Aida melempar timba. Suara tali menggesek kerekan kayu memecah keheningan. Aneh sekali, karena saat itu bahkan suara burung pun tak terdengar lagi. Belum mengalir dari pelipis Aida, ia menghela nafas dalam, lalu menarik tali dengan kedua tangan. Timba pun terisi penuh air. Dia segera menuangkannya ke dalam ember plastik hitam di dekat kakinya. Saat air tumpah, cipratannya membasahi jari-jarinya dan terasa dingin. Aida tersenyum tipis. Rasa segar itu menghibur di tengah cuaca yang menyengat. Dia kembali menurunkan ember. Aida terkejut. Dia menoleh ke arah rumpun bambu yang tumbuh tidak jauh dari sumur, tempat asal suara yang baru saja memanggilnya. "Kamu siapa?" tanya Aida pada orang yang berdiri di depan rumpun bambu. Dia baru sekali ini bertemu orang asing itu. Sementara itu Isa, ibunya Aida, mulai gelisah. Matahari sudah turun ke barat. Bayang-bayang pohon rambutan di halaman rumah memanjang. Sudah 2 jam lebih Aida pergi, tetapi belum juga kembali. Biasanya dia tidak pernah selambat ini. Apa Aida berjalanan dulu ke rumah kawannya? Pikir Aisyah sambil berdiri resah di teras memandang ke arah jalan setapak yang sepi. Perempuan itu mengusap keringat di pelipis, lalu melangkah ke dalam rumah. Dia gelisah, tetapi belum benar-benar panik. Dia mencoba meyakinkan diri mungkin saja Aida bertemu dengan teman-temannya, lalu bermain sampai lupa pulang.
Dia kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Tadi pagi, ada pelanggan yang mengantarkan jahitan baju dan meminta agar segera diselesaikan secepatnya. Isa bekerja tekun hingga lupa waktu, sampai dia lupa kalau Aida masih belum pulang dari sumur. Assalamualaikum. Terdengar suara dari depan sehingga Isa mengangkat kepala. Dia tersenyum memandang Rashid yang baru pulang dari pasar. Lelaki itu bekerja sebagai pedagang rempah-rempah di kios kecil milik mereka. Waalaikumsalam, sahut Isa sambil mencium tangan suaminya. Di mana Aida? Rashid heran karena Aida tidak terlihat sejak tadi. Isa tersentak. Dia lupa anaknya belum kembali dari sumur sejak tadi. Aida tadi ke sumur, bah, tapi belum pulih, katanya dengan bibir bergetar. Wajah Rashid merah padam karena marah. Lalu, kenapa tidak kamu cari? Isa bergegas turun dari rumah sampai tidak ingat memakai sandal lagi. Dia mendadak takut terjadi sesuatu yang buruk kepada anaknya yang mulai remaja itu. Dia berlari kencang sehingga menjadi perhatian para tetangga yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Isa akhirnya sampai di sumur yang sudah dipenuhi banyak orang. Dua ember tergeletak di dekat sumur. Sepasang sandal jepit yang sudah dikenalinya juga ada di sana. Aida di mana? Tanya Aisyah pada Alma, teman sekelas Aida. Alma menggeleng. Dia meringis karena lengannya dicengkram erat oleh Isa. Bujuran kada melihat? Kedada, saut Alma. Dia berani bersumpah tidak melihat Aida sama sekali sejak pulang sekolah. Tapi sandalnya ada di sini, ucap Isa sambil menunjuk sandal Aida. Orang-orang yang ada di sana langsung ribut. Mereka berprasangka Aida mungkin tercebur ke dalam sumur, tetapi kemungkinan itu segera ditepis. Siring yang mengelilingi sumur sudah cukup tinggi untuk menghindari kemungkinan orang terjatuh ke dalamnya. Mungkin Aida perjalanan ke rumah kawan yang lain, kata ibunya Alma. Isa menggeleng. Aida tidak mungkin bermain-main ke rumah temannya kalau sedang kesuruh. Meski begitu, dia tetap meninggalkan sumur dan mendatangi satu persatu rumah teman Aida untuk mencari keberadaan anaknya. Namun, keberadaan Aida tidak kunjung ditemukan. Walau semua rumah temannya sudah didatangi. Isa menangis terseduh-seduh. Tubuhnya lemas seketika karena membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang terjadi pada anak tunggalnya itu. Sore berubah menjadi malam. Para tetangga iba melihat keadaan Isa yang menangis sedih sedangkan suaminya memaki marah. Rashid menyalahkan Isa yang lalai menjaga anak perempuan mereka satu-satunya. Sudah, Aida, jangan marah-marah lagi. Lebih baik kita mencari Aida dulu. Rashid terdiam. Ayo, kita cari keliling kampung. Mungkin Aida ditabun hantu beranak, usul salah satu tetangga. Yang lain segera mengangguk. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, apalagi hantu beranak suka menculik anak-anak dan membawa mereka ke sarangnya. Pencarian berlangsung sampai dini hari. Ketika azan subuh terdengar tetapi jejak Aida tetap tidak ditemukan, Isa berkali-kali pingsan karena sedih. Saat sadar, ia terus memanggil-manggil nama anaknya itu dengan suara yang pilu. Hari berikutnya pencarian dilanjutkan. Kepolisian dan bala bantuan berdatangan untuk mencari keberadaan Aida. Mereka menyebar sampai ke dalam hutan yang dikenal angker, tetapi hasilnya tetap sama. Aida hilang begitu saja. Setelah 4 hari berlalu tanpa hasil, Isa hampir saja kehilangan kewarasannya. Dia menolak makan, menolak diajak berdoa, meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Bah, aku meminta tolong ke Bu Supudin. Suaminya menoleh tajam. Mata Rashid menyorot marah. Kamu sadar apa yang kamu katakan tadi? Itu sama saja mencari masalah baru. Semua orang tahu Bu Supudin itu kada baiman, memuja setan. Aku tidak peduli, bah. Sudah 4 hari anak kita tidak ditemukan. Kalau diam saja seperti ini, mungkin dia tidak akan pernah kembali. Balas Isa dengan suara keras, matanya basah tapi sorotnya tegas. Rashid tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam lalu memalingkan wajah. Tanpa menunggu izin dari Rashid, malam itu juga Isa melangkahkan kakinya sendiri ke rumah Bu Supudin. Rumah itu kecil tetapi cukup terawat. Ucap Isa sambil mengetuk pintu. Tidak dipedulikannya tatapan penasaran para tetangga yang menoleh ke arahnya. Pintu berderit dibuka. Seorang lelaki tua dengan kepala pelontos dan wajah keriput berdiri di ambang pintu. Kenapa, Sah?
Tanyanya datar tanpa basa-basi. Isa menelan ludah karena nyalinya sempat hilang saat ia melihat mata merah Bu Supudin. Dia tidak mau menyerah di sini dan menerima kenyataan anaknya hilang begitu saja. Anak ulun hilang, Su. Isa segera menjelaskan apa yang terjadi pada keluarganya meski dia tahu Bu Supudin pun sudah mengetahuinya. Bu Supudin diam beberapa saat. Wajahnya tidak berubah sama sekali sehingga Isa sempat putus asa karena mengira jika lelaki tua itu tidak bersedia menolongnya. Aku bisa membantu kalian, asal kamu mau mematuhi semua syaratku nanti. Isa tercengang karena Bu Supudin segera menerima permintaannya. Isa lalu mengangguk. Ulun siap, Busu. Bu Supudin memberi isyarat dengan tangan agar Isa menunggu di luar. Lelaki tua itu masuk ke dalam rumah sementara Isa duduk di teras dengan tidak sabar. Malam semakin larut sehingga jalanan di depan rumah Bu Supudin perlahan semakin sepi. Hanya ada suara burung hantu samar terdengar dari kejauhan. Rumah Bu Supudin juga sepi. Lelaki itu tinggal seorang diri karena tidak pernah menikah. Konon kabarnya dia memiliki istri dari alam gaib. Jadi Bu Supudin sudah kehilangan minat untuk menikah dengan sesama manusia. Pintu terbuka. Bu Supudin keluar dengan wajah yang tegang. Bagaimana, Su? Tanya Isa tergesa-gesa. Aku sudah mencari tahu, kata Bu Supudin agak serak. Anakmu berada di dalam istana siluman penunggu sumur. Dia jatuh cinta kepada anakmu. Aku sudah berusaha meminta dia untuk melepaskan Aida, tapi siluman itu tetap menolaknya. Bibir Isa bergetar menahan tangis. Busu, tolonglah. Aida anak kami satu-satunya. Aku akan mencoba cara lain. Tapi ingat, syaratku tetap berlaku. Jadi jangan pernah coba untuk mengingkarinya. Isa tidak peduli, matanya kosong. Dia rela menukar nyawanya kalau dengan itu dia bisa menyelamatkan Aida. Bu Supudin berbalik masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Isa yang terduduk lemas. Isa tidak lagi merasakan gigitan nyamuk yang sejak tadi mengerubukinya. Rashid datang, dia hampir memarahi Isa lagi karena nekat datang ke rumah Bu Supudin, tetapi amarahnya hilang seketika saat melihat sorot putus asa di mata Isa. Dia memeluk Isa, merengkuh badan istrinya yang semakin kurus karena kehilangan anak mereka. Menjelang subuh, pintu kayu kembali terbuka dari dalam. Langkah Bu Supudin terdengar mantap. Isa, panggilnya pelan. Dia juga mengangguk ke arah Rashid. Isa mendongak cepat, suaranya parau ketika bertanya, bagaimana Busu? Bu Supudin tidak menjawab seketika. Dia melangkah pelan, mendekati pasangan suami istri yang sedang berduka itu. Bu Supudin duduk bersila. Kedua telapak tangannya bertumpu di atas lututnya, jari-jarinya saling mengunci. Siluman itu bersedia melepaskan anakmu, tapi dengan syarat yang cukup berat. Dada Isa bergetar. Ia menahan nafas. Syaratnya apa, Busu? Aida akan segera kembali, tapi dia tidak boleh disakiti oleh lelaki yang dicintainya. Akan lebih baik kalau Aida menikah dengan lelaki yang tidak ia sukai. Isa ternganga, tetapi tak ada suara yang keluar. Matanya berkedip pelan seakan mencerna kata-kata yang baru didengarnya. Bagaimana maksudnya, Busu? Suaranya serak dan juga pecah. Begini, kalau suatu hari kelak dia jatuh cinta, lalu menikah dengan lelaki itu, suaminya sama sekali tidak boleh menyakitinya. Tidak boleh sekalipun Aida menangis karena ulah suaminya. Sekali saja suami Aida membentak, apalagi sampai memukulnya, maka anakmu itu akan kembali diambil oleh siluman itu. Isa tertegun. Kalau dilanggar, siluman itu akan mengambil Aida lagi. Kalau bukan dia yang diambil, maka nyawa suaminya yang diambil paksa, jawab Bu Supudin. Isa menggigit bibir. Dia mendadak sulit untuk mengambil keputusan. Inilah satu-satunya jalan agar anakmu bisa kembali. Pilihannya cuma dua. Terima syarat ini atau anakmu tetap di sana. Rashid segera menyaut. Sebenarnya ini mudah saja. Selama suaminya tidak pernah membentak ataupun menyakiti Aida, itu tidak akan masalahkan Busu. Bu Supudin mengiyakan, tetapi ia masih menunggu jawaban Isa. Sedangkan Isa masih terdiam lama. Sepertinya sulit menemukan lelaki yang tidak pernah marah pada istrinya.
Isa melirik kepada Rashid. Bahkan Rashid yang dikenal baik hati oleh para tetangga sekitarnya juga pernah membentak Isa. Apalagi setelah Aida hilang, Isa beberapa kali ditampar oleh suaminya itu. Isa meneguk ludah lagi. Pasti sulit menemukan lelaki baik hati yang akan memperlakukan anaknya dengan lembut. Tapi siapa tahu nasib Aida beruntung dan akan mendapatkan jodoh yang sempurna untuknya. Kalaupun Aida tidak menemukannya, Isa tidak keberatan meski anaknya itu menjadi perawan tua. Yang terpenting saat ini adalah anaknya kembali dalam keadaan selamat. Aku terima syarat itu, jawabnya lirih. Baunya gemetar saat berusaha menegakkan kepala. Dia menatap lurus ke mata lelaki tua di depannya. Aku terima syarat itu, asalkan anakku kembali. Bu Sepudin tersenyum. Sepertinya dia tahu apa yang ada di dalam hati Isa. Baik, besok pagi kalian tunggu saja di rumah. Jangan kemana-mana. Kalau tidak ada halangan, besok anak kalian sudah diantarkan kembali. Isa dan Rashid tidak membantah. Mereka berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap membawa sedikit harapan. Sesampainya di rumah, keluarga mereka yang lain sudah menunggu di beranda. Mereka sudah mendengar jika Isa pergi ke rumah Bu Supudin. Kalian benar pergi ke rumah Bu Supudin? Tanya salah satu kerabat dengan suara tidak percaya. Isa mengangguk lemah. Lalu apa katanya? Tanya kerabatnya sambil melangkah mendekat. Besok Aida akan pulang, jawab Isa pendek. Kerabatnya saling berpandangan mendengar jawaban Isa. Mereka menatap Rashid yang berdiri di samping Isa. Kenapa kamu tidak melarang Isa ke rumah Bu Supudin? Tanya mereka. Rashid akan menjawab, tetapi Isa mendahului. Memangnya kenapa? Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan untuk menemukan anakku. Daripada hanya duduk-duduk di muka rumah sambil menunggu kabar yang tidak pasti. Dia memandangi kerabatnya yang terkejut kala mendengar jawaban berani dari Isa. Kalian juga tidak bisa membantu, tetapi terus saja menyalahkan aku. Isa masuk ke dalam kamar, membanting pintu dengan keras sehingga getarannya terasa di seluruh rumah. Rashid berdiri lama di beranda. Angin malam mengalir dingin sesuai perasaannya yang juga semakin dingin ketika dia menyesal karena telah menyudutkan Isa. Dari arah timur, samar-samar mulai terdengar suara ayam jantan yang bersaut-sautan. Malam perlahan merangkak menuju pagi. Keesokan harinya, Isa menunggu dengan cemas. Dia tidak bisa tidur sampai pagi datang. Dia mondar-mandir dari depan ke dapur, tetapi Aida tidak juga pulang. Lalu, entah kenapa, instingnya menuntun Isa untuk membuka gorden kamar Aida. Aida, Isa terpekik kaget, lalu memburu anaknya yang duduk bersandar di dinding kayu. Rambutnya kusut menempel di wajah. Pakaian yang dikenakannya basah kuyup seperti baru saja keluar dari sumur. Matanya kosong, pandangannya menerawang, sehingga tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ibunya tak sanggup menahan tangis. Dia bergegas memeluk Aida erat-erat, dadanya terguncang hebat. Tangannya mengusap kepala anaknya berkali-kali. Air mata jatuh, membasahi pipi, membasahi bahu Aida. Anakku, anakku, bisiknya. Suaranya bergetar, nafasnya terputus-putus. Aida tidak bersuara. Dia hanya diam dalam pelukan ibunya. Rashid berdiri di ambang pintu kamar, matanya sayu, menatap kemunculan anaknya yang begitu ajaib sehingga tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Rashid menggelengkan kepala. Dia duduk di sisi ranjang sambil turut memeluk anaknya. Kerabat yang mendengar tangisan Isa terkejut. Mereka menengok ke dalam kamar dan tersentak dengan kaget. Semua orang bersyukur atas kejadian luar biasa tersebut. Pada awalnya mereka semua sudah putus asa dan mengira jika Aida telah meninggal. Ternyata anak itu masih ditakdirkan berumur panjang. Setelah tenang, Isa segera mendatangi Bu Supudin dan menyerahkan kalung emas kesayangannya. Bu Supudin menerima kalung itu lalu menyimpannya di dalam kantung baju. Setelah ini, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Bu Supudin. Isa memandang Bu Supudin dengan tatapan tidak mengerti. Bu Supudin mendesak. Kusarankan kalian sebaiknya segera pindah dari kampung ini. Meski sudah mengembalikan Aida, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi suatu hari nanti.
Apa Aida masih akan terus diincar? Bukankah asalkan kami tidak melanggar syarat yang dia berikan, maka Aida akan tetap selamat? Senyum Bu Supudin tampak pahit. Apa yang kalian harapkan dari bangsa siluman ular? Siluman ular? Seluruh bulu roma Isa meremang kala mendengar pertanyaan dari Bu Supudin. Yang menculik Aida adalah pangeran ular dari kerajaan siluman yang tinggal di dekat sumur itu. Bu Supudin menggelengkan kepala. Sudahlah, kalian tidak perlu tahu siapa dia. Yang terpenting, sebaiknya kalian segera pergi dari kampung ini. Isa mengerti. Dia segera pamit undur diri, kemudian menceritakan saran dari Bu Supudin kepada suaminya. Rasid tidak membutuhkan waktu lama untuk berpikir. Dia setuju untuk pindah ke kota. Kebetulan dia punya kerabat jauh di kota. Bang Inal yang sudah lama mengajaknya pindah ke kota. Bang Inal menawarkan pekerjaan pada Rasid di tokonya. Maka setelah segala persiapan selesai, mereka pun pindah. Rumah panggung itu mereka tinggalkan begitu saja. Tanahnya dibiarkan kosong tanpa ada yang mengurus. Mereka membawa barang secukupnya dan berangkat pagi-pagi menaiki mobil kol yang mengantarkan mereka ke Banjarmasin. Kehidupan di Banjarmasin jauh berbeda. Suasana ramai, suara kendaraan tak pernah berhenti. Rumah mereka tidak besar, hanya rumah kontrakan di gang sempit. Tapi di sana mereka merasa tenang. Rasid bekerja membantu Bang Inal di toko, sedangkan Isa berjualan kue di pasar. Aida kembali ceria. Perlahan kesehatannya membaik. Ia pun melanjutkan sekolah hingga lulus SMA. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Wajah Aida semakin cantik, kulitnya bersih, sorot matanya pun lembut. Banyak pemuda yang meliriknya, tapi Aida tidak pernah menunjukkan rasa tertarik pada lelaki. Dia sibuk bekerja di toko tekstil yang tak jauh dari rumahnya. Sampai suatu hari, dia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Guntur. Pemuda itu bekerja di percetakan, orangnya sopan, ulet, dan wajahnya tenang. Beberapa kali Guntur datang ke rumah membawa buah tangan. Rasid pun menyambut dengan baik, sedangkan Isa selalu tampak gelisah. Sorot matanya berubah setiap kali dia melihat anak perempuannya tersenyum pada lelaki itu. Beberapa bulan kemudian, Guntur datang melamar. Dia membawa keluarganya, membicarakan niat baiknya dengan tenang dan juga dengan jelas. Rasid mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Berbeda dengan Isa yang wajahnya tampak pucat pasi. Setelah rombongan Guntur pulang, Isa segera mengurung diri di dalam kamar. Tidak boleh, katanya pelan ketika Rasid menyusul masuk. Kenapa tidak boleh? Rasid duduk di sampingnya. Mereka sudah saling mencintai. Isa tidak langsung menjawab, kepalanya terus menunduk, bibirnya bergetar. Pian masih ingat syarat dari Bu Supudin dulu? Suaranya lirik. Aida sebaiknya jangan menikah dengan lelaki yang dicintainya. Rasid menarik nafas panjang. Itu dulu, Isa. Syarat itu diajukan sewaktu kita tinggal di kampung di Pahuluan. Tapi sekarang kita sudah jauh dari kampung. Aida pasti baik-baik saja. Isa menggeleng pelan. Sebaiknya jangan. Hari-hari setelah itu, suasana rumah menjadi canggung terlebih lagi setelah Aida mengetahui penolakan ibunya. Gadis itu memang tidak banyak bicara, hanya saja pipinya kini selalu pucat, tubuhnya juga lemah hingga sakit-sakitan. Aida sering terbaring di kamarnya, menatap langit-langit. Selalu ia menolak makan walau sudah dibujuk dengan berbagai cara. Isa panik, Rasid juga ikut gelisah. Ia beberapa kali mencoba membujuk anaknya makan, tetapi Aida hanya menggeleng lemah. Kita terima saja lamaran dari Guntur. Rasid tidak tega melihat anaknya patah hati. Isa menoleh cepat, matanya membelalak. Kalau kita tidak menerima lamaran Guntur, anak kita bisa mati, Isa. Lebih baik kita izinkan dia menikah. Aku yakin itu semua cuma ketakutan kita saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Isa terdiam lama sekali. Setelah beberapa saat ia mengangguk pelan. Maka beberapa minggu kemudian, lamaran Guntur diterima. Persiapan pernikahan pun dimulai. Jujuran yang dipinta oleh keluarga Isa segera dipenuhi. Tidak lama kemudian, pernikahan Aida dan Guntur dilangsungkan dengan mewah. Isa dan Rasid menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Hidangan melimpah, tamu berdatangan sejak pagi. Bahkan Rasid memanggil kuda Gipang untuk memeriahkan acara pernikahan.
Aida menggunakan pakaian beamar galung pancar matahari warna kuning sari gading. Wajahnya yang cantik semakin terlihat mempesona. Tetapi sepanjang acara, mata Isa tidak pernah tenang. Dia sesekali memandangi anak perempuannya itu dengan sorot mata cemas. Bibirnya tampak kaku, telapak tangannya dingin. Rashid sampai beberapa kali meremas pelan bahunya, memberikan isyarat agar ia tenang. Tetapi kekhawatiran dalam hati Isa tidak juga padam. Dia kian resah ketika beberapa orang kerabat yang hadir kerasukan pada Tuhan. Mereka menari-nari seirama gendang, sehingga semakin banyak yang hadir untuk melihat kehebohan tersebut. Kurang pinduduk, kata yang dituakan di sana. Isa tidak menjawab. Seingatnya, pinduduk yang disiapkan sudah lengkap semua, tetapi masih ada saja yang kerasukan. Akan tetapi, bagi Isa, semua itu tidak masalah asalkan anaknya tidak ikut kerasukan pada Tuhan. Dia baru bernafas lega ketika acara itu selesai. Kedua pengantin masuk ke dalam kamar. Terdengar siulan menggoda keduanya, tetapi Aida pura-pura tidak mendengar. Aida duduk di tepi ranjang, pipinya bersemu merah. Guntur mendekat, duduk di sampingnya, jemarinya mengusap punggung tangan istrinya perlahan. Mendadak, Guntur menepuk dahi Aida agak kencang. Aduh, Aida memegang dahinya. Guntur buru-buru meminta maaf sambil memperlihatkan darah di tangannya. Tadi ada nyamuk di dahi kamu. Aida tidak marah terlebih lagi ketika Guntur mulai mengelus pipi, kemudian turun ke bibirnya. Aida mendesah pelan. Selama berpacaran, Guntur sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Guntur tersenyum melihat wajah istrinya yang merona merah. Dia pun semakin berani mendekatkan bibirnya ke bibir Aida, lalu mengecupnya pelan. Nafas mereka memburu. Guntur tak lagi segan melumat bibir Aida. Saat keduanya sedang bermesraan, tiba-tiba saja Guntur meringis. Tangannya terangkat mencengkram selangkangan. Wajahnya memucat seketika. Sakit, sakit, rangnya sambil menggeliat kesakitan. Aida terkejut. Dia buru-buru berpakaian lalu memegangi bahu suaminya dengan panik. Ke Guntur, pian kenapa? Aida mengguncang bahu suaminya. Guntur tidak bisa menjawab. Tangannya terus mencengkram erat bagian bawah perutnya. Celananya basah, disusul munculnya cairan kemerahan dalam hitungan menit. Kelamin Guntur membengkak. Abah, tolong Abah. Aida menjerit meminta tolong kepada Rashid. Suaranya menggema di dalam rumah sehingga semua orang yang sudah hendak beristirahat bergegas masuk. Begitu melihat kondisi Guntur, Rashid tidak berpikir panjang. Dia segera meminta bantuan tetangganya untuk membawa Guntur ke rumah sakit. Perjalanan malam itu penuh ketegangan. Rashid berusaha menenangkan Guntur yang terus mengerang kesakitan. Aida menangis di pangkuan ibunya. Isa tidak berkata apa-apa, matanya kosong, tetapi tangannya bergetar dengan halus. Di tengah perjalanan, nafas Guntur tersendat, tubuhnya kejang-kejang sampai mulutnya mengeluarkan buih. Rashid menepuk-nepuk pipinya, tetapi masih tidak ada respon. Ketika sampai di rumah sakit, dokter yang memeriksa hanya menggeleng pelan. Guntur meninggal dunia dalam perjalanan. Berita kematian Guntur tersebar cepat. Tamu-tamu yang tadi siang menghadiri pesta kini datang melayat. Rumah duka dipenuhi para pelayat. Jenazah Guntur dimakamkan keesokan harinya. Wajah Aida pucat sepanjang prosesi. Tubuhnya lemah, tetapi ia tetap bertahan sampai pemakaman selesai. Hari-hari berlalu berat bagi Aida. Dia jarang keluar rumah. Rambutnya dibiarkan tergerai kusut. Wajahnya semakin tirus. 5 tahun setelah kejadian itu, Aida memutuskan untuk tetap sendiri. Aida juga tidak tertarik pada lelaki manapun. Rashid sudah meninggal 2 tahun setelah Guntur. Dia jatuh sakit karena stroke dan tidak pernah pulih. Isa yang kini tinggal berdua saja dengan Aida. Dia juga sering sakit-sakitan. Rambutnya memutih sepenuhnya, langkahnya ringkih, dan penglihatannya mulai kabur. Pada masa itu, Isa mendengar kabar dari tetangga mereka, anak lelaki Pak Mursid. Tetangga sebelah sudah lama menaruh hati pada Aida. Namanya Heri. Lelaki muda, usia 30 tahun, tubuhnya kekar, kulitnya sawo matang. Dia bekerja sebagai tukang, orangnya sopan dan juga ulet. Beberapa kali ia membantu membetulkan atap rumah Isa tanpa diminta. Isa diam-diam memperhatikan bagaimana Heri selalu memandang Aida dari kejauhan.
Tetapi Aida tidak tertarik. Setiap kali ibunya menyebut nama Harry, ia hanya menggeleng pelan, bibirnya menipis, matanya menerawang. "Aku tidak suka dia, Mah," kata Aida suatu sore. "Aku tidak cinta." Isa duduk di ranjang, menyandarkan punggungnya ke dinding, nafasnya berat, matanya mengerjap lambat, tangannya gemetar saat meraih gelas di atas meja. "Justru itu yang lebih baik, Lu," ucapnya. "Kalau kau tidak cinta, mungkin dia akan selamat." Aida menoleh cepat, Alisa mengernyit. "Apa maksud Pian?" Isa menarik nafas panjang, matanya menerawang jauh, seakan bisa menembus dinding rumah. "Kau ingat syarat dari Bu Supudin dulu?" katanya perlahan. "Laki-laki yang kau cintai tidak akan selamat. Tapi kalau kau menikah dengan lelaki yang tidak kau cinta, mungkin syarat itu tidak akan berlaku." Aida terdiam cukup lama. Di wajahnya tergambar luka yang dalam. Isa melanjutkan lagi. "Aku tidak bisa menjaga kamu selamanya. Tubuhku sudah semakin lemah. Aku hanya ingin memastikan kamu aman sebelum aku pergi menyusul abahmu." Di luar rumah, suara azan maghrib berkumandang sayup-sayup. Aida akhirnya setuju pada permintaan ibunya untuk dia menikah dengan Harry. Wajahnya terlihat datar, sorot matanya menunjukkan kepasrahan yang dalam. Isa tersenyum tipis dengan mata yang basah. Dia memeluk anak perempuannya erat, bahunya bergetar pelan. Dia tahu tidak mudah memulai rumah tangga dengan lelaki yang tidak dicintai, tetapi apa boleh buat. Pernikahan Aida dan Harry dilangsungkan secara sederhana, tidak ada pesta besar, hanya akad nikah di rumah mereka. Pada malam pernikahan, Harry duduk dan meraih jemari istrinya. "Saya bersumpah tidak akan pernah membentakmu apalagi menyakitimu," ucapnya, matanya lurus menatap Aida. Aida mengangguk pelan. Tahun-tahun terus berlalu, pernikahan mereka ternyata cukup langgeng. Harry bukan lagi bekerja sebagai tukang, tetapi ia membuka bengkel sendiri. Aida mengisi waktu luang dengan membuka warung kecil. Ia menjual gorengan, teh manis, dan kue basah. Mereka memiliki seorang anak lelaki yang bernama Bintang. Wajahnya mirip Harry. Kulitnya sawo matang, matanya lebar. Sejak kecil, Bintang sangat penurut dan cerdas, sehingga membuat Aida menjadi lebih tenang. Hanya diam-diam Aida jatuh cinta pada suaminya sendiri. Dia mulai mengasihi Harry sejak melihat lelaki itu menimang Bintang dengan penuh kasih sayang. Harry juga selalu tenang dan tidak pernah meninggikan suara, tetapi setiap kali perasaan itu muncul, Aida cepat-cepat mengalihkan pikiran. Dia takut. Bagaimanapun juga, Aida selalu teringat pesan dari Bu Supudin dulu. Dia tidak ingin kejadian 10 tahun lalu terulang. Dia tidak mau kehilangan Harry seperti dia kehilangan Guntur. Aida menutup perasaannya rapat-rapat dan memilih menjalani hari-hari seperti biasa. Dia melayani suaminya dengan baik. Ia mendampingi Harry dengan setia, tetapi tidak pernah sekalipun ia menunjukkan bahwa hatinya sudah luluh. Tetapi suatu hari, dinding itu retak. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Harry pulang lebih awal dari bengkel. Pakaiannya basah kuyup, rambutnya lepek. Ia meletakkan sepatu di teras, lalu masuk ke dalam rumah. "Dari mana saja, Kak?" tanya Aida dari dapur. Suaranya terdengar jengkel. "Tadi ada motor yang harus segera diselesaikan," jawab Harry sambil melepas kemeja. Ia menjemurnya di belakang pintu. Aida mendekat, matanya memperhatikan lengan suami yang lecet. Ada guratan merah panjang di atas pergelangan tangan. "Itu kenapa?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, tetapi sorot matanya tajam. "Bukan apa-apa," jawab Harry enteng. "Kenapa tadi tidak memberi kabar akan pulang kemalaman?" Harry menoleh, keningnya berkerut. "Loh, biasanya aku juga pulang kemalaman, tapi kamu tidak pernah protes." "Bukan berarti aku suka kamu begini terus," ujar Aida. Suaranya mulai meninggi. Harry menarik nafas panjang. Tangannya terulur hendak meraih pundak istrinya, tetapi Aida mundur selangkah. Wajahnya menegang. "Bukankah selama ini kamu tidak peduli?" kata Harry keheranan. "Sekarang jawab dengan jujur, Kak. Kamu tadi bekerja atau pergi menemui perempuan lain?" Harry tertawa kala mendengar pertanyaan dari istrinya. "Jangan bercanda. Memangnya aku menemui siapa? Satu-satunya perempuan di hatiku itu hanya kamu." "Bohong!" sentak Aida tidak percaya. "Aku jawab apa adanya.
Tapi masih salah juga, saut Harry putus asa. Beberapa saat kemudian dia berhenti tertawa. Kamu cemburu? Tidak akan pernah. Aida menyaut keras lalu masuk kamar sambil membanting pintu. Harry tidak tertawa lagi, tetapi sekarang ia tersenyum lebar. Dia senang karena Aida tidak lagi bersikap datar padanya. Sejak awal menikah, Harry sudah bisa menerima kenyataan bahwa Aida mungkin tidak akan pernah mencintainya. Dia tidak sakit hati, baginya bisa hidup bersama sampai tua itu sudah lebih dari cukup. Akan tetapi, sepertinya perasaan Harry sekarang tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Setelah pertengkaran malam itu, suasana di dalam ruang mereka mulai berubah. Aida tidak lagi bisa menyembunyikan rasa sayangnya pada Harry, bahkan terang-terangan cemburu ketika Harry berbicara dengan perempuan lain di depannya. Aida sadar perasaannya ini sangat berbahaya untuk keselamatan mereka berdua, tetapi dia sedikit memberanikan diri, apalagi Harry juga tidak pernah menyakitinya. Suatu hari, Harry pulang dari bengkel dengan kaki yang pincang, celana bagian kanan sobek, ada guratan merah di betisnya. Kenapa itu? Tanya Aida sambil bergegas mengambil kopi bubuk untuk ditaburkan di luka Harry. Tadi aku jatuh dari motor karena ada anak kecil yang melintas di jalan, jawab Harry. Dia meringis karena lukanya terasa perih setelah ditaburi kopi bubuk. Hati-hati, sakit dah. Aida menggelengkan kepala mendengar suara Harry yang sedikit meninggi. Timbul perasaan jengkel karena Harry memarahinya hanya karena hal yang sepele. Ini kada sesakit pas baranak bang, tapi abut banar, gerutu Aida. Makanya lain kali hati-hati kalau naik motor. Akan tetapi sejak saat itu Harry terus saja mengalami kecelakaan kecil berulang kali. 2 minggu kemudian dia hampir saja dipatuk seekor ular berwarna kuning yang merayap di dekat kakinya saat dia sibuk bekerja. 3 hari setelahnya, dia harus dibawa ke puskesmas karena kepalanya bocor, pelipisnya berdarah. Saat itu, Harry jatuh dari tangga ketika akan memperbaiki atap mereka yang bocor lagi-lagi karena seekor ular kuning yang mendesis di dekatnya. Harry juga tidak pernah tidur tenang lagi. Beberapa kali ia terbangun sambil berteriak keras di tengah malam, tubuhnya berkeringat, wajahnya menegang. Aku bermimpi buruk, katanya pendek setiap kali terbangun. Ada ular besar bermahkota mengikutiku. Ular? Wajah Aida pucat sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur lagi, duduk di ranjang sambil memperhatikan suaminya tidur dengan gelisah. Ada ketakutan lama yang kembali muncul dalam benaknya. Hari demi hari, emosi Harry menjadi tidak stabil. Dia yang dulunya lembut mulai mudah tersinggung, suaranya meninggi karena hal sepele. Pernah suatu sore, gelas teh tumpah di meja makan. Dia membanting sendok dan berdiri dengan kasar. Kenapa ceroboh sekali kau ini? Hardiknya. Jangan marah kak, tegur Aida. Tangannya gemetar saat membersihkan tumpahan teh itu. Harry menengus, lalu pergi begitu saja tanpa berpamitan pada Aida. Di malam harinya, Harry kembali pulang larut malam. Dia berdiri di teras rumah mengetuk pintu dengan keras. Tok tok tok, tok tok tok. Aida, bukakan pintunya. Ini aku, teriaknya. Aida terbangun tergesa. Dia berlari ke ruang depan, tangannya membuka slot pintu dengan gemetar. Begitu pintu terbuka, wajah Harry sudah merah padam. Kenapa lama sekali? Bentaknya. Aku tertidur, jawab Aida lirih. Pak! Tangan kanan Harry melayang. Tamparan keras mendarat di pipi Aida sehingga meninggalkan bekas merah. Aida berdiri terpaku, matanya melebar, tangannya bergerak meraba pipi yang terasa panas. Dia tidak percaya suaminya yang dulu berjanji tidak akan pernah membentaknya kini berani main tangan padanya. Harry tidak berkata apa-apa lagi. Dia menengus lalu melangkah cepat ke arah kamar. Pintu kamar dibanting dengan keras. Aida berdiri cukup lama di ruang tamu, berusaha keras untuk tidak menangis. Dia hanya memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu berbalik. Kakinya melangkah perlahan ke kamar bintang untuk menengok anaknya yang tertidur pulas. Wajah anak itu tampak begitu tenang. Maafkan mama nak, kata Aida lirih sambil membelai rambut anaknya sekali lagi, lalu kembali ke ruang tengah. Aida berpikir keras.
Dia sebenarnya bisa saja meminta cerai kepada Harry sebelum hal buruk terjadi, tetapi dia ragu bisa membiayai hidup anaknya sedangkan Aida tidak punya pekerjaan tetap. Dia terus duduk di ruang tamu sampai terdengar suara desis ular di dekatnya. Aida menoleh ke arah ular berwarna kuning itu. Ia lalu tersenyum pahit. Keesokan paginya, matahari naik perlahan. Cahaya kuning kemerahan menyelinap lewat celah jendela. Harry bangun dengan hati yang berat, lalu meraba sisi ranjang yang dingin. Seketika, penyesalan tumbuh di hatinya karena telah bertingkah kasar pada Aida. Entah kenapa, akhir-akhir ini dia begitu mudah marah pada istrinya, bahkan hanya karena masalah sepele yang tidak pantas dipersoalkan. Dia melangkah ke dapur untuk mencari Aida, tetapi tempat itu kosong. Dia memanggil, sempat mengira jika istrinya ada di kamar mandi. Aida, Harry mengecek kamar Bintang. Anak yang masih tidur dengan nyenyak sendirian. Di mana Aida? Ia keluar ke ruang tamu, tidak ada siapa-siapa. Harry membuka lemari pakaian. Semua pakaian Aida masih tergantung dengan rapi, dompetnya ada di meja rias, semua sama seperti semula. Jantung Harry berdegup kencang. Dia bergegas memeriksa pintu depan, terkunci dari dalam. Dia juga memeriksa jendela dan pintu belakang, semuanya terkunci rapat. Tidak ada jejak orang yang keluar dari rumah itu. Saat kembali ke ruang tengah, matanya menangkap sesuatu di tengah lantai. Terbentang selembar kulit ular berwarna kuning mengkilap, panjangnya hampir 3 meter. Bau amis menyengat dari permukaannya. Lutut Harry lemas, matanya tidak bisa lepas dari kulit ular itu. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Berita menghilangnya Aida menyebar dengan cepat. Isa yang sudah sepuh dan berjalan dengan tongkat datang dipapa oleh keponakannya. Wajahnya pucat. Dia tidak keluar rumah. Semua pintu terkunci, kata Harry dengan suara serak. Tangannya gemetar saat menunjuk kulit ular. Isa menangis terseduh-seduh. Dia memukuli bahu menantunya sambil bertanya, "Apa kamu pernah marah padanya?" Wajah Harry semakin pucat. Perlahan dia mengangguk dan mengakui kesalahannya. Isa tidak bisa berkata-kata lagi. Dia menangis, menyesali keadaan, tetapi sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Aida telah pergi bersama sang pangeran. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinase. Waduh, ini kisah keren banget ya. Bagaimana seorang Aida ketika dia masih kecil sempat hilang ya. Dia tinggal di desa Kampung Pahuluan yang ada di daerah Kalimantan Selatan, yang mana dia menghilang. Dan menurut penglihatan dari Busu Pudin, Busu ini mungkin seperti dukun kali ya, mungkin ya kalau di sini ya, Busu Pudin ini ya. Karena di situ suami sudah melarang tuh, suami dari ibunya Aida sudah melarang untuk pergi ke sana. Tapi ya itulah, seorang ibu akan melakukan apapun caranya untuk bisa menyelamatkan sang anak. Tapi di sini saya juga tidak membenarkan, tidak menyalahkan ya. Maksudnya dalam kisah barusan tadi. Dan di sini bagaimana akhirnya ternyata diketahui bahwasanya Aida itu sudah masuk ke dalam kerajaan gaib, kerajaan ular ya, siluman ular yang ada di sekitaran sumur itu, dan dia disukai oleh pangeran dari kerajaan tersebut. Waduh, dan ini nih syaratnya yang ngeri banget, dia tidak boleh disakiti oleh laki-laki yang dicintai. Ingat ya, laki-laki yang dicintai, jadi bukan mencintai ya. Dan di sini persyaratannya agak unik tuh. Di sini bagaimana Aida tidak boleh disakiti oleh laki-laki yang dicintai. Jadi bukan laki-laki yang mencintai. Jadi laki-laki itu mencintai boleh, tapi Aidanya nggak boleh mencintai dia tuh. Waduh, ini agak-agak unik dan ribet juga ya. Sebenarnya sih gampang aja sih sebenarnya. Yang penting dia bisa aja menikah dengan laki yang dia cintai, yang saling mencinta. Kalau menurut saya pribadi sih, namanya orang saling mencinta itu tidak akan pernah ingin menyakiti pasangannya. Kalau menurut saya pribadi ya. Dan di sini bagaimana akhirnya ini agak unik juga nih, gara-gara nepok jidat prak ya kan, karena ada nyamuk langsung selesai itu. Tapi ya mungkin di balik itu semua kita nggak tahu nih, kepada Guntur suami pertama dari Aida, apakah benar-benar dia cuma mukul jidat karena ada nyamuk. Karena ya kalau orang apalagi baru nikah ya malam pertama, pasti kan pelan-pelan pas itu. Nah di sini nggak tahu juga. Dan bagaimana dengan yang kedua ya, suami kedua, di situ Aida tidak mencintai, tapi lama-lama cinta dan akhirnya ngebentak dan suges ya, sampai akhirnya sesuai perjanjiannya
Kalau tidak suaminya yang diambil, maka Aidanya yang diambil masuk ke dalam kerajaan gaib siluman ular. Wah, keren banget kisahnya ini. Terima kasih Kenang Akinasi atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga teman-teman terhibur semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyaman itu teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.